Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 476. Melanjutkan cerita sebelumnya. Di hadapan kera iblis yang mengerikan, keenam leluhur dari Istana Peri Abadi, yang mengerahkan formasi kekuatan fusi bintang 6, tahu bahwa itu adalah harapan yang luar biasa untuk melarikan diri. Mereka tahu lebih baik bahwa di hadapan kera iblis, 6 saudara laki-laki mereka akan memiliki kesempatan untuk hidup bersama, dan mereka akan mati secara terpisah. 5 saudara, kakak pertama berkata dengan suara putus asa, kita tidak bisa membunuh kera iblis. Jika kita memiliki cara untuk melarikan diri, kita hanya bisa melawannya dengan formasi pedang. Oke, kami semua mendengarkanmu, kakak. Kami ingin hidup bersama dan mati bersama. Betul sekali. 6 saudara kita bertarung dengannya. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam setuju satu demi satu. Pada saat ini, mereka bertekad untuk bertarung sampai mati dengan kera iblis demi kehormatan Istana Peri Abadi dan untuk kelangsungan hidup mereka sendiri. Namun, sebelum itu, pastikan untuk segera membunuh singa naga emas yang terperangkap dalam formasi pedang. Wah, wah, wah. 360 sosok yang dibentuk oleh 6 orang terus-menerus melepaskan cahaya pedang, memotong ke arah singa naga emas. Mengaum. Singa naga emas berlumuran darah. Setiap kali bergegas ke sosok hantu 6 bersaudara, sosok itu segera menghilang dan berubah ke tempat lain. Hancurkan untukku, mengaum. Tubuh besar singa naga emas menyemburkan kekuatan iblis emas yang kuat. Dengan tengkoraknya yang kuat, pedang itu meledak dari depan, dan tubuh bekas lukanya menabrak dengan panik di dalam formasi. Berdengung. Tiba-tiba, formasi pedang besar bergetar hebat, seolah-olah akan pecah. Puff-puff. 6 bersaudara yang digigit punggungnya pucat, tubuh bagian atas mereka kaku, dan masing-masing menyemburkan seteguk darah. Sungguh singa iblis yang kuat. Keenam bersaudara itu tampak ketakutan. Mereka berpikir bahwa naga emas dan singa akan terkejut sampai mati jika dia bergegas ke dalam formasi pedang dengan kekuatan tahap ke-9 pertumbuhan. Tetapi keenam bersaudara itu tidak menyangka bahwa kekuatan singa naga emas begitu kuat. Sial, kakak pertama marah. Saudaraku, sepertinya kita kurang beruntung hari ini. Tidak hanya setiap praktisi Huangfu Shengsong, tetapi juga sekelompok hewan memiliki kemampuan untuk melampaui level mereka. Begitu suara itu jatuh, raungan serak terdengar, aku nenekmu. Aku dan kakak laki-lakiku adalah makhluk di atas binatang suci. Beraninya kau mengatakan kami adalah binatang. Kera iblis telah terbang 900.000 mil. Tongkat hitam raksasa di langit, berayun menjadi bunga tongkat hitam di tangannya, dan bergegas menuju formasi pedang yang diatur oleh 6 orang. Saudara singa, aku akan menyelamatkanmu. Disertai dengan suara yang indah, mata naga Moer itu dipenuhi air mata. Itu melambaikan tubuh naga hitam lebih dari 2000 kaki di udara dan hendak menariknya ke arah dalam formasi. Saudari Moer, jangan datang ke sini. Singa naga emas terdengar khawatir. Moer, kekuatanmu tidak sebagus kakak tertuaku. Jangan terburu-buru. Kera iblis berbalik di udara, meraih ekor naga Moer dengan tangan kirinya, dan melemparkan Moer yang menangis ke belakang. Moer, jangan khawatir. Aku akan menyelamatkan kakak tertuaku sekarang. Setelah teriakan itu, kera iblis itu menendang kakinya ke udara. Tiba-tiba, kekosongan di bawah kakinya runtuh. Tubuhnya yang seperti gunung berguling puluhan ribu mil di udara dengan kecepatan tinggi. Ketika muncul di atas formasi kekuatan fusi 6 bintang, taringnya sangat ganas, hancurkan untukku. Kera iblis itu mengepalkan tongkat besar itu dengan kedua tangan, dan sihir di tubuhnya berguling. Dia mengangkat tongkat hitam dan melemparkannya ke formasi pedang. Ledakan. Ketika tongkat raksasa menabrak tirai formasi, tiba-tiba menutupi tirai arai dengan radius 100.000 mil,
penuh dengan retakan yang mengejutkan, dan kemudian runtuh dan menghilang. 6 bersaudara yang menderita serangan balik besar membuat tangisan yang menyakitkan. Keenam orang itu menyemprotkan darah dari mulut mereka, menumpahkan darah dari telinga, hidung, dan mata mereka, dan mencoba melarikan diri dari udara kosong. Mengaum. Singa naga emas yang terluka dengan cahaya ganas yang memancar dari pupilnya, ukurannya tiba-tiba menyusut, dan setelah mengejar seseorang di udara, ia menari-nari kuku jari kaki depannya setajam kail, mencabik-cabik leluhur ini. Ketika 6 janin abadi leluhur keluar dari mayat, mereka ditelan oleh singa naga emas. Sialan, berani kamu menyakiti kakakku. Kera pembunuh iblis itu sangat jahat sehingga tulang-tulangnya hilang dengan tongkat. Sebaliknya, Moer sangat peduli dengan singa naga emas. Dia menari tubuh naga dan menghancurkan 4 leluhur yang melarikan diri yang tersisa sampai mati. Sesaat kemudian, pertarungan berakhir. 41 leluhur di Istana Peri Abadi meninggal kecuali leluhur agung Zhuang Yunxing yang melarikan diri. Tan Yun berdiri di tempat rahasia, dengan orang-orang dan hewan tergantung di depannya. Pada saat ini, tidak ada yang mati. Namun, 3 tetua keluarga Feng dan lebih dari 10 orang terluka dalam berbagai tingkat. Apakah itu menyakitkan? Sosok Tan Yun melintas, muncul di depan Mu Mengyi dan Zhong Wu Xiao. Lengan kedua wanita itu berdarah dan terluka oleh pedang. Itu tidak sakit, Mu Mengyi berkata. Oke, kata Tan Yun. Ketika dia ingin mengatakan sesuatu, dia mengerutkan kening dan menatap Sue Zian. Saat ini, pipi Sue Zian pucat dan berkeringat. Senyumnya pucat, tapi penuh kekuatan. Zian, ada apa denganmu? Tan Yun meraih bahunya dengan kedua tangan di depan Sue Zian dan membalikkannya. Namun, ada luka pedang yang terlihat dari tulang di punggung Sue Zian. Kamu tidak mengatakannya ketika kamu terluka. Tan Yun memarahi dengan sedih. Sue Zian berkata sambil tersenyum, kakak ipar, jangan membuat keributan. Ini semua luka kecil, tidak apa-apa. Aku menempatkanmu di menara suci Linglong untuk pulih. Sue Zian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, saudara ipar, aku tidak peduli. Aku ingin melihatmu menaklukkan Istana Peri Abadi. Sungguh, lukaku bukan apa-apa. Tan Yun berkata dengan sedikit diam, oke. Segera, Tan Yun melepaskan kesadaran spiritualnya, yang dekat dengan wilayah tingkat ke-9, menyelimuti seluruh wilayah rahasia Istana Peri Abadi, dan menemukan bahwa Zhuang Yunxing terbang ke platform surga 10 juta mil jauhnya. Pada saat yang sama, Tan Yun menemukan bahwa seorang lelaki tua tingkat 7 domain ilahi mengawal pejabat tingkat tinggi dari Istana Peri Abadi, di tingkat alam nadi ilahi, dan alam ilahi, dan 12 juta murid menuju platform. Tan Yun telah datang ke Istana Peri Abadi dan berpartisipasi dalam percobaan medan perang para dewa. Jika dia ingin mencapai medan perang para dewa, dia membuka terowongan ruang waktu dari platform kenaikan. Tan Yun mengerti bahwa Zugeyu jelas ingin para murid tingkat tinggi dan murid di bawah tingkat domain ilahi dari Istana Peri Abadi berlindung di medan perang para dewa. Pada saat ini, ribuan perahu roh penuh dengan orang-orang dari Istana Peri Abadi, dan mereka menuju platform surga hingga 300.000 kaki. Leluhur kedua Zhuang Yunsan yang mengawal semua orang benar-benar ngeri. Melalui indera spiritualnya, Tan Yun memimpin dan membunuh semua leluhur kecuali kakak tertuanya. Dia tidak berpikir bahwa Huang Fu Shengzong bisa mendobrak pintu alam rahasia. Terlebih lagi, dia tidak berpikir bahwa orang kuat dari Huang Fu Shengzong memiliki kekuatan untuk menantang melampaui level mereka. Kakak kedua, cepat pimpin level tinggi dan murid ke platform tinggi dan melarikan diri ke medan perang para dewa. Suara Tan Yun yang tak terbantahkan terdengar, semua murid dari Istana Peri Abadi mendengarkan. Hari ini, semua orang di tingkat manajemen Istana Peri Abadi harus mati. Adapun murid, segera menyerah. Jika tidak bunuh tanpa ampun. Mendengar pidato itu, Zhuang Yunxing dengan marah memarahi, Tan Yun, jangan gila. Tunggu kakek buyutku, hari ini adalah kematianmu. Setelah itu, Zhuang Yunxing dengan cepat melarikan diri ke kedalaman tempat rahasia, dan segera menghilang dalam kesadaran spiritual Tan Yun. Tan Yun tahu bahwa dia pasti telah memasuki wilayah rahasia kecil.
Tan Yun menutup telinga terhadap ancaman Zhuang Yunxing. Sekarang, tidak peduli betapa sulitnya itu, Tan Yun harus menaklukkan istana abadi dalam satu gerakan. Ikuti aku di punggung pria besar itu dan pergi ke platform surga. Di bawah komando Tan Yun, semua orang meraih punggung singa naga emas yang berdarah. Raja Delapan Suku, Moer, dan kera iblis tiba-tiba menyusut, dan mereka juga datang ke belakang singa besar. Pria besar, kejar, kata Tan Yun. Itu tuannya. Singa naga emas menahan rasa sakitnya, dan kekuatan iblis emas melonjak di kedua sayapnya, meningkatkan kecepatan hingga ekstrim dan berlari kencang menuju platform surga. Dengan kecepatan naga emas dan singa, dia dapat tiba dalam 2,5 jam. Ribuan perahu roh yang penuh dengan orang-orang di istana peri abadi diperkirakan akan memakan waktu dari 2 jam lebih untuk mencapai platform surga. Dengan kata lain, sangat mungkin bahwa singa naga emas akan mengejar satu sama lain sebelum orang-orang di istana peri abad tiba di platform kenaikan. 2 jam kemudian, singa dewa naga emas telah membawa orang-orang, hanya 2 juta mil jauhnya dari platform surga. Dan ribuan perahu roh yang penuh dengan murid istana abadi masih berjarak 300.000 mil dari platform surga. Sudah terlambat. Zhuang Yunsan dengan cemas melihat perintah tingkat tinggi yang mengendarai ribuan perahu roh dan berkata, "Jangan menyerah. Leluhur ini membuka terowongan ruang waktu. Kalian semua mengemudikan perahu roh untukku dan cepat." Sebelum kata-kata itu jatuh, Zhuang Yunsan melesat ke arah platform surga. Pada saat ini, setidaknya 50% dari orang-orang di gedung tinggi istana peri jiwa ilahi yang mengendarai ribuan perahu roh ingin menyerah. Namun, Tan Yun telah menjelaskan bahwa dia tidak akan memberi siapapun selain para murid dari istana peri jiwa ilahi kesempatan untuk hidup. Di antara lebih dari 12 juta murid, lebih dari 60% gemetar, dan beberapa dari mereka bahkan takut menangis. Hanya sekitar 10% dari murid yang berteriak untuk hidup atau mati dengan istana peri abadi. Lebih dari 20% dari murid yang tersisa tidak memiliki banyak rasa memiliki dari istana peri abadi. Mereka merasa tidak adil dan mengeluhkan banyaknya peraturan di istana. Di dalam hati mereka, mereka memasuki istana peri abadi untuk berlatih. Terus terang, mereka menemukan tempat untuk berlatih, itu saja. Pada saat yang sama, lebih dari 90% murid dan semua pemimpin senior mengenal Tan Yun. Mereka tidak menyangka bahwa Tan Yun, yang pernah menjadi murid dengan dirinya sendiri, sekarang cukup kuat untuk tidak terbayangkan, dan dia juga memimpin sekelompok kekuatan besar ke alam rahasia istana peri abadi. Sesaat kemudian, Zhuang Yunsan terbang 300.000 mil di udara dan tergantung di atas platform surga yang berdiri di antara langit dan bumi. Zhuang Yunsan memandang singa naga emas, dia menahan kepanikan di hatinya. Dia tidak peduli untuk menyeka kepalanya dengan keringat, jadi dia menawarkan matriks dari cincin surga dan bumi. Bas. Dalam guncangan kehampaan, susunan berubah menjadi raksasa di langit. Kemudian, tirai cahaya keemasan meledak di barisan, menutupi seluruh platform. Boom. Setelah semuanya selesai, Zhuang Yunsan berteriak ke ribuan perahu roh yang jaraknya 100.000 mil, "Tan Yun, mereka sudah 500.000 mil di belakangmu. Lebih cepat pejabat sialan. Cepat. Jika terlambat, sudah terlambat." Menghadapi teguran Zhuang Yunsan, pejabat tinggi yang mengemudikan perahu roh cemas dan hampir menangis. Bukannya mereka tidak ingin cepat, tetapi perahu roh telah mencapai kecepatan tercepat. Seperti kata pepatah, orang lebih takut mati seiring bertambahnya usia. Saat ini, Zhuang Yunsan sedang berjuang. Apakah Anda ingin melarikan diri ke dalam terowongan ruang waktu? Dia ingin, tapi dia tidak berani. Sugeyu memberi dirinya tugas untuk mengawal murid-muridnya. Jika dia meninggalkan semua muridnya dan melompat ke dalam terowongan ruang waktu, Sugeyu akan bunuh dirinya sendiri saat dia tahu. Tapi dia tahu bahwa begitu Tan Yun dan yang lainnya terbunuh, dia tidak akan punya kesempatan untuk hidup. "Kakak, kepala istana, cepat datang!" Zhuang Yunsan berteriak dengan putus asa dan harapan di matanya. Seiring berjalannya waktu, Zhuang Yunsan putus asa ketika ribuan perahu roh berada ribuan mil jauhnya dari terowongan ruang waktu di bawah platform.
Karena singa naga emas yang membawa Tan Yun dan yang lainnya telah muncul 30.000 mil di belakang kelompok perahu roh. Tan Yun mengacungkan jarinya, menunjuk Zhuang Yunsan di platform surga, dan berkata dengan dingin, "Kera tua, kau bunuh dia. Aku akan menghancurkan perahu roh." Setelah perintah, ketika Tan Yun melakukan langkah ilahi Hongmeng dan menukik turun dari singa naga emas, dia tiba-tiba melakukan badan air Hongmeng, berubah menjadi aliran air emas, berlari melalui kehampaan, muncul di bawah perahu roh, dan menabrak bagian bawah setiap perahu roh dengan kecepatan tinggi. Bang bang. Dengan suara tabrakan yang tumpul, perahu roh meledak. Dalam waktu singkat, ribuan perahu roh berubah menjadi puing-puing yang beterbangan. Lebih dari 12 juta murid, ketakutan, putus asa dan memohon belas kasihan, melanda dunia seperti air pasang. "Ah, jangan bunuh kami. Tuan Tan, tolong jangan bicara tentang kami. Tuan Tan, kami menyerah. Kami tidak diizinkan untuk menyerah. Kami lahir di Istana Peri Abadi dan mati di Istana Peri Abadi. Apakah kita semua tulang punggung? Itu benar, kami tidak akan pernah menyerah. Kami ingin memberitahu Tan Yun bahwa murid-murid kami di Istana Peri Abadi tidak takut mati." "Tidak, tidak, kamu tidak takut mati, kami takut mati. Aku tidak bisa mati. Aku masih memiliki orang tua-tua yang menungguku." Setelah perahu roh rusak, beberapa dari lebih dari 12 juta murid berdiri di udara seolah-olah mereka sudah mati. Beberapa murid dari gerbang luar yang tidak bisa terbang dengan pedang jatuh ke dalam kehampaan satu demi satu. Membantu. Murid luar yang jatuh ke dalam kehampaan, jika dia jatuh dari langit setinggi ratusan ribu kaki, kemungkinan besar dia akan jatuh hidup-hidup. Sama seperti jutaan murid luar yang mati-matian meminta bantuan, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada mereka. Mereka tiba-tiba merasakan kekuatan tak terlihat yang sangat kuat menahan diri mereka sendiri dan mengambang di kehampaan. Mereka melihat ke langit, dan melihat Tan Yun melepaskan kesadaran spiritual, menutupi semua murid luar, dengan ekspresi serius, "Master Sekte, biarkan kamu turun." Setelah Tan Yun menyelamatkan murid luar, dia berdiri di udara, memindai 7 juta murid dari Istana Peri Abadi yang berdiri di udara dengan pedang melayang di langit, dan berkata, "Tuan Sekte, saya menghitung sampai 3, menyerah segera terbang ke kehampaan dan berbaring di tanah, dan semua orang yang menolak untuk menyerah mati." Tiba-tiba, Sugeyu terdengar di langit, dengan suara marah, "Tan Yun, berani kamu.